pendataan itu kan kemarin kita mulai tanggal 18 Mei ya. Kalau misalkan kita hitung sampai saat ini, sekarang tanggal berapa? 5 ya. Nah, itu kan masih 10 harian. Nah, sejauh ini yang sudah melengkapi dokumen dari perkiraan target pendaftaran PPDB yaitu lulusan kelas 6 tahun ini itu sekitar 20.466. Kemudian yang sudah dokumen yang sudah masuk itu ada 8.800. Nanti kan masih sekitar belum ada masih 30%-an masih seperti itu. Kemudian dari dokumen yang masuk setelah kita lihat itu yang upload KK, kemudian afirmasi, kemudian pindah tugas, terus prestasi itu juga sudah banyak. Jadi totalnya sekitar 8.800. Nah itu teman-teman dari tingkat SMP maupun dari dinas. Yang dari SMP kan verifikasi mulai dari KK, kemudian atau domisili, kemudian ada afirmasi dan akta kelahiran, itu juga sudah mulai verifikasi. Dimana verifikasi tersebut ada yang valid, ada yang tidak valid. Kalau yang valid berarti kan sudah bisa diterima, kemudian yang invalid itu siswa akan memperbaiki. Seperti itu perkembangannya sampai saat ini. Pertanyaan yang sering muncul adalah ketika siswa itu login pertama kali itu kemudian dia mulai mengisi data informasi siswa, data pribadi, terutama NIK dan KK-nya. Nah, ketika sudah logout kemudian login lagi, itu banyak yang lupa NIK dan password, atau dia waktu input NIK dan KK-nya itu salah digitnya. Misalkan kan ada 16 digit kan NIK dan KK, itu angka 1 berubah menjadi angka 2 atau berapa itu salah, sehingga banyak yang bertanya. Karena apa? Karena untuk user siswa itu kita tidak ada reset password. Kenapa seperti itu? Karena user dan passwordnya itu otomatis berubah ketika NIK dan KK-nya itu sudah terisi. Nah, harapan kita karena NIK dan KK itu dipegang oleh setiap siswa, setiap wali murid, otomatis dia akan, kalau lupa, akan melihat NIK dan KK-nya. Makanya kenapa kita tidak ada reset, kecuali dia inputnya salah. Itu kita jawab di sini di call center kalau dia bertanya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, masyarakat belum begitu paham kalau misalkan dia upload dokumen afirmasi atau keluarga tidak mampu, atau misalkan dia upload prestasi. Nah, ketika dia upload dokumen tersebut dikiranya sudah selesai, padahal dokumen utama itu yang harus tetap diupload. Apakah dokumen utama kan ada KK, akte dan sebagainya, itu harus upload. Kalau ketika KK dan akte kemudian surat pernyataan tidak upload, otomatis nanti dia tidak bisa cetak PIN. Nanti tetap kita tekankan lewat kepala sekolah SD informasi ini agar dokumen utama itu harus diupload, KK ataupun domisili. Kemudian surat pernyataan, akte itu harus upload. Kalau tidak diupload maka dia tidak bisa cetak PIN. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, banyak siswa itu ketika memasukkan dokumen zonasi pada khususnya di KK untuk titik koordinatnya itu salah, atau ada notifikasi merah. Ada notifikasi merah yang berarti menjelaskan bahwa titik koordinat yang diambil dia saat ini itu tidak sama dengan titik koordinat yang ada di database yang kita ambil dari Dapodik maupun data dari MI. Kenapa kok bisa berbeda? Ketika dia menggunakan GPS locker yang otomatis di rumahnya, kemudian database-nya Dapodik itu ngambilnya dulu tidak di rumahnya, otomatis berbeda. Seperti itu. Terus kemudian bagaimana cara melaporkan seperti itu? Kan harus dilaporkan karena dia tidak bisa simpan. Yang pertama, calon peserta didik atau orang tua membuat surat pernyataan bahwa saya itu titik koordinatnya itu yang benar itu di sini. Itu membuat surat pernyataan atas orang tua. Kemudian dari surat pernyataan itu dibawa ke sekolah asal, SD asal atau MI asal, maka kepala sekolah menindaklanjuti surat tersebut dengan membuat laporan ke dinas.
bahwa intinya gini, laporannya menjelaskan bahwasanya ada perbedaan titik koordinat antara yang diambil siswa yang menggunakan GPS Locker dengan koordinat yang ada di Dapodik. Tentunya sebelum melaporkan itu, pihak sekolah, calon siswa atau orang tua wali murid itu membuktikan kira-kira yang benar yang mana, karena dengan surat pernyataan itu berarti siswa atau orang tua itu yang benar ini di sini titik. Itu dengan cara membuktikan dengan surat pernyataan itu yang buat kita pegang. Nah setelah itu kemudian sekolah membuat laporan setelah analisanya, oh yang benar itu titik ini, titik dari siswa, bukan titik dari database saya dari Dapodik. Ya. Kenapa itu kepala sekolah kita libatkan? Karena sekolah yang bertanggung jawab pada datanya yang dia kirim itu harus bertanggung jawab. Kemudian setelah dilaporkan ke dinas, maka akan kita coba juga untuk mengecek apakah benar yang dilakukan seperti itu. Kalau misalkan benar, di aplikasi kita buka agar siswa itu bisa upload. Wali murid dari panitia PDP Kabupaten Jombang menyampaikan agar sesegera mungkin untuk mendaftarkan peserta didiknya atau mendaftarkan anak putra putrinya untuk segera mendaftar di periode pendataan di web PPDB Jombang. Kenapa? Karena meskipun waktunya masih panjang, tetapi kalau misalkan terjadi invalid dan sebagainya itu masih ada waktu untuk memperbaiki. Jadi kita harapkan kepada Korwil, kepada kepala sekolah agar mengingatkan kepada orang tua untuk segera mungkin untuk mendaftarkan putra putrinya.